Ya, Bu Siti. Oke. Nah, ya. Oke, sudah terlihat? Belum ya? Belum terlihat ya? Sempat terlihat hilang. Oh, hilang. Ya. Mungkin agak ditambah ininya, size-nya, Mbak. Oke. Ya. Oke, ini tentang pengaruh efektivitas, gaya hidup, dan tingkat pendapatan terhadap penggunaan layanan e-wallet ya. Di sini kan yang mana peubah X-nya udah ketahuan efektivitas, gaya hidup, dan tingkat pendapatan. Yang Y-nya kan e-wallet-nya. Nah, ini kalau skala pengukurannya itu minimal kan dia harus rasio, interval rasio ya. Jadi kalau misalnya 1, 2 setuju, tidak setuju, gaya hidupnya gitu, kalau bentuknya yang seperti itu nggak bisa kita pergunakan, nggak sesuai. Jadi, ayo kalau misalnya mau rubah di metodenya, bisa pakai SEM ya. Tapi kalau mau dipaksain, eee, kurang pas gitu. Nah ini ada kerjaan tinggal ya? Apa sebelumnya tadi itu Mas? Ya, jadi ini kan saya kan nggak tahu datanya kayak apa ya. Tapi dari Iya, saya belum nggak ngirim ya Excel-nya ya, itu gunanya untuk ngecek. Jadi ini semua udah bagus ini, kalau untuk model regresi linear itu udah bagus, sampai uji-ujinya oke gitu ya. Asumsi diuji semua itu bagus banget. Nah, masalahnya skala yang digunakan, skala pengukurannya di sini, ini kan harus ada syaratnya tuh, interval rasio. Nah, kalau enggak, bisa lari ke diskriminan analisis, diskret, atau metode yang lainnya. Ini masalahnya di datanya aja, kurang pas. Itu kan indikatornya kan ada berapa itu untuk efektivitas yang mengukur. Ini dugaan saya nih, bayangan saya itu pasti kayak kuesioner nanti kan, atau gimana gitu. Iya, saya menggunakan kuesioner Bu untuk mengambil. Ya, nah itu pasti kan pakai skalanya kan kalau kalau ini 1, 2, 3 apa gitu kan ya, Likert ya, pakai skala Likert, bukan? Tapi untuk pengambilan sampelnya saya menggunakan metodenya yang Ghazali yang 5 sampai 10 karena populasinya kan tidak diketahui. Jadi antara 5 sampai 10 dikali dengan indikatornya. Dan indikator saya itu 25 pertanyaan, Bu. 20 pertanyaan. Jadi Ya, saya dan kali itu 5. sebetulnya itu pendapatnya kan banyak, pendapat dari berbagai ahli, tapi intinya si metode itu mensyaratkan pengukuran skala pengukuran yang digunakan itu interval atau rasio gitu. Kalau ataupun ini dilanjutkan, ya nggak apa-apa. Tapi ya istilahnya kalau penggunaan metodenya kan jadi hasilnya nanti mungkin kurang pas, kurang valid gitu. Jadi itu aja, tapi semua terserah sama Putri, kita kan cuma memberi masukan ya. Saya rasa itu aja Bu Siti, yang untuk Putri Ayu. Kalau pengukurnya diganti itu kemungkinan ada perubahan sampel apa jumlah sampel. Jadi kalau misal diubah itu nggak apa-apa Bu. Makanya saya pengen tahu ya, misalnya efektivitas, ini kan pakai skala pengukuran 1 sampai berapa? 1 sampai 5 apa 1 sampai berapa? Iya, 1 sampai 5. Kan pasti gitu ya kan? Kebanyakan begitu, karena yang sering terjadi begitu. Nah, maksudnya itu. Ini yang saya ini kayaknya judulnya jadi berubah,
kalau yang efektivitasnya itu diukur pakai apa gitu kan. Yang punya skala pengukurannya itu interval rasio di sini, gaya hidup itu pasti apa, yang indikatornya apa yang punya skala interval rasio gitu? Ya, nanti saya maaf Bu, nanti saya lampirkan lagi indikator-indikator. Nggak apa-apa, atau gini, kalau dipaksakan menggunakan data ini, oke, supaya nanti kan pas saatnya itu jangan sampai jadi nol gitu ya, mentah gitu ya. Nggak apa-apa ini dikerjain sesuai dengan metode yang ada, tapi nanti bikin metode yang alternatifnya. Jadi nanti kalau dia lebih baik atau gimana dibandingkan, kita punya punya ini ya, wawasan wacananya. Jadi nantinya kalau memang ini kita bisa bawa ke jurnal, kalau ini kan memang aduh gimana gitu ya, wong dari skala pengukurannya juga kurang gitu. Tapi nggak apa-apa Putri bikin aja yang ini sampai tuntas, terus kalau ada yang tadi saya masukkan skala pengukuran, Putri punya data yang lain, ya nggak apa-apa, analisis regresi juga nggak apa-apa sih. Gitu ya? Baik Bu, nanti saya perbaiki lagi. Iya. Oke, makasih. Ya. Oke, ada lagi? Deborah, ada nggak Deborah? Monitor nggak? Baik Bu Siti dan Bu Harmi, ini saya Yunanda. Mungkin kayaknya temen yang lain pada nggak on. Di sini saya, halo Bu. Ya. Ya, mungkin dari karya saya masih belum ada kemajuan. Cuman kemarin saya ada kendala dan pengen beralih menukar judul lagi. Itu apakah nggak apa-apa di tengah-tengah ini? Apa gimana Bu? Iya, nggak apa-apa Yunanda. Saya kan udah ngasih ya nih ya, masukan ya kemarin ya, itu kan masih belum sama sekali ya. Dari pembahasan itu model dan sebagainya belum ada ya. Kalau Iya. mau berubah dan setelah tahu seperti apa, nanti tuntutannya karir, nggak apa-apa. Kalau dari judulnya dia sih oke-oke aja gitu, tapi terus kan belum dilanjutkan tuh. Iya belum. Soalnya ini belum pengambilan datanya belum soalnya Bu. Oh, Jadi kayak masih ngatung kayak gitu. Untuk mengejar itu kan data primer ya Bu. iya. Jadi mau ganti judul? Kemungkinan iya Bu. Jadi berubah ke data yang sekunder. Ya. Heeh.
nggak apa-apa, yang penting ya data yang dipakai, Iya. skala pengukurannya oke, terus, metode yang digunakan juga sesuai, kan gitu. Iya. Nggak masalah sih, mau ganti tapi diingat ya waktunya ya, nanti jangan sampai udah deadline, terus nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ya. Insya Allah kalau misalnya ya kemungkinan semester ditambah lagi, Bu. Insya Waduh, Allah. Iya, nggak ya. bisa kalau kita memaksakan lagi ya gimana ya, Bu. Iya. Maksudnya Gini sekarang ini mau dijalanin dulu aja deh, Bu, ya, gimana gini ini. gini, Bu Siti kan udah pernah itu ngajarin Halo, pagi. cari data kan? Iya. Kalau misalnya data primer susah untuk mendapatkan, bisa juga SST Prodi pakai data Statistika. sekunder dari BPS atau mana, ya. Iya, iya. Nah, jadi digunakan analisisnya itu yang benar gitu, sesuai kebutuhan kan, Iya. Prodi gitu. Statistika Tapi ya proses jangan cuma deskriptif doang kan gitu, kan namanya juga nanti lulusan sarjana statistika gitu kan, supaya kita Iya. nggak terlalu ini banget lah ya. Mas ya cuman sekian persen, pendapatan sekian persen, ya nggak gitulah, analisis pakai statistik. Nggak apa-apa, yang nggak ada di modul yang selama kuliah di UT nggak apa-apa, kayak punyanya Pak Saif itu, ada bagusnya juga. Dia menggunakan metode, regresi, tapi yang sudah apa ya, extend ya, yang udah diperbarui lagi, prinsip rekomendasi regresi analisis. Itu baru dikembangkan. Boleh teman-teman itu mau baca-baca dari jurnal yang lain, yang nggak ada di modul, itu nggak apa-apa gitu. Yang penting itu tadi, metode yang sesuai, terus alasan referensinya dari mana disebutkan ya. Iya. Terus gimana? Yang sebelumnya saya ajukan itu kan sebenarnya saya mau menggunakan metode regresi statistik. Cuman Ya. memang di penjelasan di sana belum dijelaskan secara detail kuesionernya dan lain-lainnya gitu kan. Di sana Agak kan lama ya? variabel Y-nya saya menggunakan, kalau yang data yang masih saya ajukan ya Bu, yang sebelum diganti, Y-nya itu adalah ini, ada dua tingkatan, ya bukan dua tingkatan, Logistik, makanya pakai ya logistik itu ya? Iya. Oke, terus Misalkan X-nya? X-nya itu Kan itu ya, pola apa? hidupnya. Jadi konsumsi dia makannya sehat, berapa dia konsumsi makanan setiap hari itu sehat apa enggak. Nah, Terus sehat dia apa enggaknya? olahraga Sehat apa lebih ke enggaknya apa ini, ngukurnya? 5 sehat 4 sempurna kayak gitu, Bu. Enggak, nanti bentuknya itu seperti apa? Misalnya ya kandungan kalori, asupan kalorinya ya. Kalori kan Iya. skalanya pengukurannya kan interval rasio kan, kalau kalori kan. Tapi kalau Iya. Anda ngomongnya sehat atau tidak gitu ya, nah kan pasti Iya. enggak, ya kan? Ya kayak gitu tuh yang harus dipikirkan. Jadi yang mau diukur yang apa? Yang kalori yang diasup itu Benar. sesuai atau berapa persennya, saya kan nggak tahu di ilmu kesehatannya ya. Iya. Nanti kan ada referensi pasti itu, ada ya kan. Nah itu skala pengukurannya di situ, kalau logistiknya oke itu. Benar ada 2 tingkat oke, Gimana? Mau dicari datanya dulu, yang penting hati-hati datanya itu tadi yang diukur ya? Terus dia olahraga selama 30 menit 3 kali dalam seminggu kayak gitu. Oh, ya berarti kan olahraga dalam seminggu kan ada bisa 3 kali, 2 kali kan gitu kan? Itu masih skalanya oke. Lebih Ya dari kan? 3 sama kecil dari 3 kayak gitu. Nah, kalau besar dari 3, kecil dari 3, nah itu skalanya udah beda lagi kan? Ya. Nah, di situnya. Nah, berarti itu nanti maunya dibawa ke berarti ada dummy-nya kan gitu. Iya, Kalau cuma 2, Tapi mau didamein semua gitu kan ya juga enggak kan? Kurang bagus ya, Bu, kalau dummy semua. Terus akhirnya kan jadi kayak analisis variansi gitu. Makanya itu hati-hati itu yang milih variabel X-nya, faktor yang mempengaruhi lingkar pinggang itu apa aja, misalnya ya
Ya makanan tadi kan, pola makan, Iya. olahraga kan gitu. Nah, olahraga itu cari skala pengukuran yang interval rasio itu. Kalau dia misalnya 1, 2, 3 1 kali dalam seminggu, 2 kali dalam seminggu, terus dibedakan jadi kurang dari 3 gitu, ya ngapain kalau punya data yang 1, 2, 3 gitu, harus dipisah jadi 2 gitu kan. Di situnya aja. Terserah sih pilihan, mau dilanjutkan juga oke, kalau ini sih logistik iyalah. Tapi di X-nya itu tadi yang mempengaruhi ya, yang harus diperhatikan ya. Oh iya, Bu. Kalau mau cari data sekunder juga oke, tapi ya itu tadi jangan ada juga yang sekunder tapi terus nggak ada alasan untuk ngapainnya gitu. Pokoknya ada data diolah ya kan nggak begitu Iya, gitu. benar. Ya. Saya yakin lah teman-teman tuh udah pinter-pinter, ada yang udah pakai robust regression segala kok. Oke, Oke, terima kasih banyak Bu Harmi yuk masukannya. sama-sama. Yuk. Ayo, ada lagi yang bimbingannya Bu Harmi? Ini ada Mayang chat. ya? Ini ada Mayang tuh Bu Siti. Iya. Bimbingannya Bu Siti tuh kayaknya. Iya. Mbak Bu Maya. Siti, mohon Iya, izin Bu? ya. Iya. Saya, teman-teman maaf sekali ya kalau ini nanti bisa nanya ke Bu Siti juga. Bu Siti juga pakarnya. Iya. Mohon izin ya, Lev Iya, ya. iya, Iya. sip Bu, terima kasih. Oke, dilanjut Mbak Mayang. Sebentar, saya cari dulu file Mbak Mayang ya. Halo, Mbak Mayang? Tidak merespon, saya panggil dulu deh ya. Oke. Mbak Mayang, coba saya lihat dulu hasil karirnya yang sudah dibuat. Ya, terlihat di sini judul yang diangkat oleh Mbak Mayang adalah analisis regresi linear sederhana, pengaruh harga promo produk pada periode waktu tertentu terhadap keputusan pembelian. Nah, ini ada rumusan masalahnya, ada 3. Dari 3 permasalahan ini seharusnya paralel ya. Nah, perumusan masalahnya ada 3, maka tujuannya harusnya ada 3 juga. Gitu. Ini masih berupa rangkuman dari 5 jurnal. 5 jurnal dan 5 buku. Ya, ini kan Mbak Mayang kan baru berupa kumpulan rangkuman ya dari beberapa penelitian atau research dari jurnal atau dari buku. Ini sebenarnya sebagai latar belakang yang pendukung latar belakangnya Mbak Mayang nih di pendahuluan. Jadi mengangkat tentang metode regresi. Nah, apa yang membuat Mbak Mayang ini menggunakan metode analisis regresi linear sederhana? Terus kasusnya adalah apa ini? Harga promo suatu produk ya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Jadi ini sepertinya harga promo produk pada periode waktu tertentu ini adalah X-nya ya Mbak Mayang ya? Jadi variabel X-nya 1, harga promo produk pada periode waktu tertentu, terus ini Y-nya yaitu keputusan pembelian.
gitu. Nah, jadi nanti Mbak Mayang diharapkan memulai menuliskan karya ilmiah itu sudah dalam bentuk draft gitu. Draftnya itu yang terdiri dari judul, tadi sebelumnya siapa ya, Mbak Deborah ya kalau nggak salah, atau Mbak Yunanda. Jadi sudah ada judul, sudah ada nama penulisnya, abstraknya, terus pendahuluannya, tinjauan pustaka, metode atau metodologi, hasil dan pembahasan dan kesimpulan. Jadi diharapkan sudah dalam bentuk draft seperti itu. Jadi tidak lagi merupakan pecahan seperti ini, 1 judul, 2 rumusan, 3 rangkuman. Jadi sudah dalam bentuk draft gitu. Nah, dari rangkuman ini baiknya dibuat pendahuluan yang dimana di dalam pendahuluannya itu diperkuat dengan referensi-referensi yang sudah dicari dan didapatkan oleh Mbak Mayang ini gitu ya. Nah, apa kelebihannya kalau menggunakan metode regresi linear? Kenapa menggunakan metode regresi linear ini? Terus kasus yang diangkatnya seperti apa? Nah, itu dijelaskan di pendahuluan. Sedangkan tinjauan pustakanya ya penjelasan tentang metode tersebut, terus persamaan regresinya, terus asumsi-asumsi pada regresi linear yang harus diterapkan itu apa gitu ya, itu dijelaskan di tinjauan pustakanya. Nah, terus juga karena ini tentang pengaruh harga promo ya, nah ini dijelaskan juga nih di tinjauan pustaka. Maksud variabel X-nya ini apa gitu, terus keputusan pembeliannya itu apa, itu dijelaskan juga. Terus nanti metodologinya, penjelasan dan langkah-langkah Mbak Mayang menggunakan metode regresi linear sederhana, itu dijelaskan langkah-langkahnya step by step atau menggunakan diagram alir atau flowchart. Sebentar ada. Tugas mandiri di unit PSD Gedung Kualitas lantai 1 sampai dengan pukul 15.00. Kami ulangi, pengumuman berasal dari PSDM. Bersama ini kami sampaikan bagi pegawai yang ingin berkonsultasi terkait aturan Oke, lanjut untuk metodologi atau metode. Di sini dijelaskan tadi kan langkah-langkahnya, bisa berupa step by step atau poin per poin. Terus juga datanya itu berasal dari mana. Ini datanya berasal dari Kota Bandung, berupa apa gitu ya, ini merupakan data primer dari data penjualan suatu produk yang sedang promo pada periode waktu tertentu. Oke, di tempat kerjanya. Nah, ini kalau misalkan tempat kerjanya maksudnya boleh diinformasikan di dalam tulisan, silakan diinformasikan di sini. Tapi kalau misalkan ini datanya yang berupa rahasia, tidak secara bebas gitu ya didapatkan ke khalayak umum, bisa diinfokan aja di Karelnya. Data ini data primer dari salah satu supermarket di Kota Bandung gitu ya. Nah, itu dijelaskan juga periodenya waktunya berapa sampai berapa gitu ya. Jadi dijelaskan di sini tanggalnya, misalkan 21 Mei, tahunnya juga disebutkan gitu, sampai tanggal ini tanggal berapa ya, tanggal 20 Juni tahun 2023. Jadi bisa dikatakan ini sepertinya 1 bulan ya. Ini ditulis juga tahunnya 2023 datanya. Nah, sebaiknya datanya dilampirkan juga di mungkin di halaman bawah ya, biar kami tahu
yang diolah oleh Mbak Mayang ini apakah sudah benar atau belum dengan menggunakan metode analisis regresi linear sederhana. Walaupun datanya ini nanti tidak dilampirkan di dalam draft-nya gitu ya, tidak di-insert di dalam draft Karil, tapi di luar karena data umumnya itu tidak di dalam draft-nya karena lumayan kan data tuh bisa berapa banyak gitu ya. Nah, ini metodologi umumnya seperti itu. Terus ini 5 lebih ke nanti penjelasan tentang hasil dan pembahasan gitu. Misalkan ini kan metode analisis regresi linear sederhana. Mbak Mayang ini menggunakan misalkan aplikasinya apa gitu ya, softwarenya apa, misalkan softwarenya SPSS. Nah, SPSS versi berapa gitu, itu dijelaskan juga. Nah, dari situ nanti kan hasil outputnya akan keluar nih di bagian hasil dan pembahasan. Nah, itu nanti outputnya dijelaskan di sini gitu. Nah, output dari SPSS itu tidak perlu dilampirkan semua. Jadi sekiranya mana output dari SPSS itu yang menurut Mbak Mayang atau memang penting untuk dilampirkan di metode analisis regresi ini, gitu ya. Jadi outputnya itu bisa berupa hasil, kurva, gambar, atau berupa tabel. Dari hasil dan pembahasan ini nanti dibuat kesimpulannya. Jadi kesimpulan itu adalah menjawab permasalahan yang ada di karya ilmiahnya teman-teman, gitu. Kesimpulan, setelah itu referensi. Nah, referensinya ya tinggal dimasukkan saja dari Mbak Mayang yang sudah cari di sini yang mendukung draft Karilnya Mbak Mayang. Misalkan di sini ada berapa referensi ya, ada 5. Ya udah berarti masukkan 5 ini ke dalam referensi di bawahnya gitu ya, atau daftar pustaka. Nah, minimal 5 ya, minimal 5 artikel dan 5 buku. Atau baik juga 10 artikel semua tidak masalah, asalkan diambil dari 5 tahun terakhir. Gitu. Jadi ini lumayan PR-nya untuk Mbak Mayang ya. Dibuat lagi dalam bentuk draft Karilnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada, saya lanjut dulu ke Mbak Sheila. Mbak Sheila bisa on mic? Iya, Bu. Iya. Oke, Mbak Sheila bisa share screen nggak? Kalau untuk kamera saya nggak bisa, Bu. Cuman kalau untuk suara saya masih bisa, Bu. Sheila, sebentar saya cari dulu. Iya, Bu. Oh, sudah ngirim hasil revisi ya? Iya, tadinya kan saya pakai regresi linear sederhana, Bu. Cuman kan saya waktu itu saya di grup sama Ibu, makanya saya langsung ganti lagi pakai yang logistik. Nah, ini sudah terlihat belum? Iya. Oke, jadi Mbak Sheila judulnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan online pada e-commerce di Indonesia menggunakan metode regresi logistik. Sebelum saya baca dulu, ada kendala untuk Mbak Sheila dalam menulis draft karya ilmiah ini? Kalau untuk terkendala, saya masih nge-stuck di sini aja sih, Bu. Jadi saya masih bingung juga gitu. Kenapa Mbak Sheila ini menggunakan regresi logistik? Di sini ada tujuannya. Oke, di sini ada tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengidentifikasi faktor mana yang mempengaruhi penjualan e-commerce di Indonesia dan untuk memberikan perspektif tentang bagaimana faktor-faktor ini dapat mempengaruhi penjualan. Oke, berarti tujuannya ada 2 ya. Untuk tahu mana faktornya
dan solusi ya, memberikan perspektif terhadap berarti faktornya dicari dulu, dari situ dijelaskan lagi kenapa faktor itu yang mempengaruhi ya. Kurang lebih seperti itu mungkin ya Mbak Sela ya. Nah, saya ingin tahu dulu, ini kan logistik, jadi X-nya itu yang mana ya? X sama Y-nya. Untuk X-nya itu sebenarnya faktor-faktor, Bu. Oke, di sini kan belum dilampirkan datanya ya. Jadi baiknya Iya. nanti mungkin di halaman terakhir ini kan sumber datanya Koskunder dari hasil survei BPS. konsumen BPS. Nah, itu nanti dilampirkan di bawahnya, walaupun nanti tidak di-insert di dalam draftnya, tapi saya ingin tahu, berarti kan faktor-faktor, berarti kan ada banyak faktor X-nya ya, yang mempengaruhi Y. Nah, saya ingin tahu faktornya apa aja, gitu. Nah, Mbak Sela, di datanya ini, X-nya ada berapa? Kan faktor-faktor ya, berarti kan banyak faktor. Ibu boleh di-scroll lagi nggak, Bu? Saya. Ini kita dari atas dulu deh. Oke, di sini. Berdasarkan hasil analisis regresi logistik, penelitian ini menunjukkan ini ya? Ini bukan. Untuk faktornya itu, Bu, demografi seperti umur, jenis kelamin, sama e-commerce di Indonesia, Bu. Iya, Bu. Jenis kelamin, umur, e-commerce di Indonesia. Iya. E-commerce di Indonesianya ini isiannya apa? Kenapa, Bu? E-commerce di Indonesia, datanya itu apa? Datanya berupa apa? Oh iya udah, kembali nggak? Untuk datanya itu kayak contohnya ya Bu, seperti kayak Shopee gitu Bu, Lazada, terus kayak Tokopedia gitu Bu. Berarti ada umur, jenis kelamin, jenis e-commerce berarti ya? Iya Bu. Terus ada lagi? Udah Bu, itu aja sih. Kalau untuk sekarang mungkin itu dulu Bu. Oke, terus Y-nya itu adalah berarti kan kategorik ya. Apa? Y-nya itu isiannya apa? Tadi kan Y-nya itu saya baca dulu. Y-nya kayaknya tadi saya lihat apa ya? Sukses gagal atau jadi gini, regresi logistik ini kan di mana Y-nya itu kan dia berupa kategori. Ya, minimal adalah 2. Di sini dijelaskan di metode analisisnya. Regresi logistik adalah metode analisis statistik dan seterusnya. Ini sebenarnya tidak pas ditaruh di metode analisis. Ini ditempatkan di tinjauan pustaka, gitu ya. Terus juga nanti dilampirkan juga persamaan dari regresi logistik ini. Terus dijelaskan persamaan modelnya itu keterangannya apa gitu, alfanya apa, betanya apa. Seperti itu. Nah, terus ada asumsikah di sana, terus syarat menggunakan regresi logistik itu apa gitu, itu dijelaskan di tinjauan pustaka. Nah, kalau metode analisis berarti Mbak siapa tadi Mbak Sela ya. Mbak Sela menjelaskan langkah-langkah atau ya langkah-langkah
dari metode regresi logistik ini. Apa yang mesti dikerjakan? Nah, itu step by step-nya dijelaskan di metode. Terus datanya bersumber dari mana? Misalkan datanya sekunder atau primer dijelaskan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, di tahun berapa, terus ya tadi step by step-nya dijelaskan di sini, itu ditaruh di metode analisis gitu. Nah, terus di sini kan Y-nya kan kategori, 2 kategori ya minimal. Di sini ada ya, tidak, sukses, gagal. Nah, Mbak Sela ini saya belum tahu Y-nya itu nanti menghasilkan apa gitu isiannya. Apakah sukses, terus gagal, atau gimana gitu. Gimana Mbak Sela, Y-nya itu apa? Kalau untuk Y-nya itu Bu, saya sih kalau itu yang sukses aja gitu loh Bu. Jadi faktornya itu apa namanya, untuk benar atau tidaknya dari benar tidaknya dari faktor itu Bu. Jadi kalau untuk sekarang ini kan kalau misalkan Ibu bilang kan Y-nya itu kan kategori ya Bu ya. Kategori atau keluar seperti iya atau tidak, sukses atau gagal. Tapi kalau misalkan untuk nanti faktornya itu ya nanti sukses aja gitu Bu. nggak bisa karena kalau di sini kan regresi logistik kan dia ada syarat ya, memiliki bukan hanya ya, tapi minimal 2 kategori, bisa lebih gitu atau lebih. Nah, kalau misalkan hanya 1 kategori itu nggak bisa dianalisis dengan menggunakan regresi logistik gitu, karena dia ada syaratnya 2 kategori, ya, tidak, sukses, gagal. Misalkan kartu kredit gitu ya, di approve atau di reject. Nah, itu pilihannya itu harus salah satu dari 2 ini gitu. Nah, misalkan di sini aja ya, tidak, nanti kan harus diberi dummy ya, kita kasih dummy. Misalkan ya itu kita beri angka 1, tidak itu 0. Nah, sukses ini misalkan kita kasih angka 1, gagal itu 0. Jadi nanti faktor mana yang apa ya ini ya tadi ya judulnya, faktor mana yang mempengaruhi penjualan online pada e-commerce itu menghasilkan faktor mana yang penjualan online pada e-commerce itu sukses gitu. Faktor mana yang mempengaruhi penjualan online di e-commerce itu gagal gitu. Jadi kita bisa tahu, oh yang sukses ternyata sukses itu faktornya adalah ini gitu. Kalau gagal juga sebenarnya kita jadi bisa tahu apa yang membuat dia gagal. Oh ternyata faktornya ini. Jadi kalau misalkan Y aja hanya sukses, itu agak sulit untuk dianalisis. Ya, karena kita harus cari pembandingnya. Apa yang membuat dia sukses, apa yang membuat dia gagal. Nah, ini ada rangkuman yang terdiri dari 5 jurnal, 5 buku. Di sini terbitan 10 tahun terakhir, is okay. 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. Jadi rangkuman-rangkuman yang udah didapat oleh Mbak Sela ini adalah referensi yang mendukung penulisan di karya ilmiahnya Mbak Sela. Gitu. Nah, ini nanti dijelaskan di pendahuluan. Bu, saya mau bertanya Bu, kalau nanti misalkan ini kan udah Ibu kasih tahu Bu kayak apa kekurangan saya di mana. Nanti untuk di tugas 2-nya itu apakah dari yang udah tersedia di e-learning atau memang umpan balik dari Ibu aja ya Bu? Umpan balik dari saya. Oh, umpan balik dari Ibu aja. Iya, jadi Mbak Sela ini harus buat draftnya itu. Ini kan pembuatan karya kurang lebih 2 bulan ya. Nah, 2 bulan itu kan harus dalam bentuk draft. Kita fokus langsung aja dalam pembuatannya draft, di mana ada judul, ada nama penulis, ini NIM-nya email, terus di sini ada abstrak berbahasa Indonesia sama Inggris.
Terus ini ada latar belakang, ini maksudnya pendahuluan aja ya. Pendahuluan yang dimana di dalam pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, tujuan, terus referensi yang mendukung tentang regresi logistik sama permasalahan yang diangkat di sini ini dijelaskan di pendahuluan. Dan ini kan saya lihat latar belakang, pokoknya di sini jangan latar belakang tapi pendahuluan ya. Pendahuluan nanti di isian pendahuluan ini dilampirkan referensi-referensinya. Jadi misalkan gini, ini kan paragraf 1. Nah, yang mendukung paragraf 1 ini referensinya siapa gitu. Itu dijelaskan di sini, misalkan ini diberi keterangan di sininya apa ya, kalau misalkan teman-teman mau menuliskan referensi, coba aja cari dulu di YouTube cara membuat referensi dengan cara membuat referensi dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Iseng-iseng nanti cari di YouTube cara membuat referensi dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Nah itu, jadi setiap paragraf ini harus ada pendukung referensinya dari mana gitu. Nah ini dari mana? Kecuali kalau paragraf ini tentang persepsinya teman-teman gitu. Oh ini menurut saya. Oke, kalau menurut saya berarti kan tidak ada referensi. Tapi kan kalau menurut Mbak Sela otomatis kan ada teori sebelumnya sehingga Mbak Sela itu berpersepsi seperti ini gitu. Jadi semuanya harus ada referensinya gitu. Kita merujuknya kemana? Nah ini semuanya adalah pendahuluan. Jadi nggak perlu ditulis lagi rumusan masalah, langsung aja pendahuluan. Itu semuanya terdiri dari beberapa paragraf yang isinya udah mencakup tentang latar belakang, permasalahan, tujuan, terus referensi yang mendukung di dalam pendahuluannya itu dijelaskan semuanya di sini. Gitu. Mbak Sela ada yang mau ditanyakan? Enggak sih Bu, untuk sekarang itu aja, cuman mau menanyakan kayak misalkan Bu, apa sesuai sama yang di e-learning atau emang umpan balik dari Ibu, itu aja sih sebenarnya Bu. Langsung aja umpan balik dari saya. Jadi pendahuluan berarti kan setelah itu tinjauan pustaka. Setelah tinjauan pustaka ada metodologi. Metodologi itu terdiri dari metode dan data ya. Terus habis itu hasil dan pembahasan, kesimpulan, referensi. Kalau untuk tinjauan pustaka itu kayak yang Ibu bilang ya, kayak pengertian, terus ada rumusnya yang kayak gitu juga termasuk dicantumin aja Bu? Iya, dicantumin aja. Baik Bu, makasih Bu. Iya, sama-sama. Berarti nanti sudah dalam bentuk draft, terus dilampirkan di halaman bawahnya itu adalah datanya. Datanya yang Mbak Sela olah dengan menggunakan regresi logistik. Oh iya Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Kita lanjut lagi. Ada yang ingin ditanyakan? Di sini ada Adi Chandra. Adi Chandra bisa on kamera? Ya, ya Bu. Oke, saya cari dulu ya hasil dari Mas Adi Chandra. Oke, Mas Chandra ini
membuat karya ilmiah dengan judul Prediksi Tren Jumlah Produksi Mobil Suzuki di Indonesia menggunakan metode penghalusan eksponensial. Oke, jadi forecast-nya dengan menggunakan metode penghalusan eksponensial. Di sini rumusan masalah yang dihadapi yaitu bagaimana hasil peramalan jumlah produksi mobil di Indonesia pada periode berikutnya dengan menggunakan metode smoothing eksponensial. Referensinya ini metode data. Mungkin maksudnya datanya ya, metode dan data kali ya. Iya, sumber datanya. Ya, jadi sumber data Mas Chandra ini data sekunder dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia. Oke, jadi nanti Mas Chandra lampirkan data tentang data sekunder yang berasal dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia. Saya ingin tahu datanya itu berarti kan dimulai dari tanggal bulan berapa dan berakhir di tanggal bulan berapa ya? Ini datanya berapa tahun ya? Itu 1 tahun. 1 tahun, datanya berupa harian atau mingguan? Bulanan. Bulanan, berarti hanya 12 ya? Iya, Bu. 12 cukup nggak, bagus nggak ya? Kalau misalnya lebih dari setahun ada nggak datanya? Atau datanya mingguan? Kalau lebih setahun ada kayaknya. Atau gini, bisa datanya setahun, tapi berupa harian atau mingguan. Kalau misalkan datanya memang bulanan, baiknya lebih dari setahun. Oh, iya. 3 tahun cukup nggak, Bu? 3 tahun berarti 12 kali 3 ya 36. 36 ya lumayan. Ya, bisa sih 36 berarti ya. Oke, bisa. Berarti ingin forecast berapa bulan ke depan? Iya, periode berikutnya. Periode berikutnya setahun. Kayaknya baiknya nggak setahun ya. 6 bulan ke depan cukup lah ya. Oh iya. Karena datanya sebenarnya masih kurang sih. 36 berarti kan. Berarti kan ini X-nya 1 ya. Forecast-nya hanya 1 variabel. Iya. Nah, oke, berarti datanya nanti bilang. Kita off sebentar 3 menit ya, 3 sampai 5 menit. Oleh seluruh pegawai di lingkungan Universitas Oke, sebentar saya mau share absensi dulu.
Ya, teman-teman yang online hari ini, yang bimbingan hari ini, baik yang pembimbingnya adalah saya dan Bu Harmi, tapi ini sepertinya baiknya Bu Harmi ya, harap mengisi absensi di sini, di kolom chat. Saya mau screenshot dulu untuk daftar nama yang hadir hari ini. Kita lanjut lagi tadi dengan Mas Chandra. Ya, tadi sudah sampai mana ya? Sampai soal data. Oke, di bawahnya kosong. Nah, di sini Mas Chandra mengambil referensi dari jurnal. Jadi nanti 5 referensi ini kemungkinan yang akan dilampirkan ya di bagian referensi. Referensi ini juga bisa berupa jurnal nasional maupun yang internasional. Ini kebanyakan nasional. Oke, 10 tahun terakhir jurnalnya. Jadi nanti ini dibaca bagian abstraknya. Dari abstraknya itu nanti tinggal diambil kesimpulan oleh Chandra dan teman-teman, apa intisari yang bisa diambil dari jurnal tersebut, dari artikel tersebut. Jadi dari sini nih, jurnal yang pertama, penulisnya adalah Munarsi NCW, dibaca abstraknya, di situ kan bisa dilihat, karena abstrak kan terdiri dari kumpulan secara ringkas tuh berisi tentang pendahuluan, metodenya, datanya, terus kesimpulannya itu bisa diambil intisarinya dari situ. Yang dimana referensinya ini harus mendukung latar belakang yang dibuat oleh teman-teman semua, gitu. Ini kan judulnya tentang hasil peramalan jumlah produksi mobil dengan menggunakan metode smoothing eksponensial. Jadi dijelaskan juga nih kenapa datanya itu adalah kenapa datanya produksi mobil. Ini kenapa nih perlu diulas. Nah, permasalahannya apa dari produksi mobil ini? Masalah nggak dijelaskan di pendahuluan. Dari masalah itu kita cari solusinya, tujuannya untuk apa. Jadi kan mengatasi permasalahan yang terjadi. Nah, dari situ kita terapkan metode statistika. Ini dengan menggunakan metode smoothing eksponensial. Tujuannya adalah untuk memprediksi tren. Berarti kalau bicara dengan prediksi ya berarti kan kita melihat data nanti ke depannya akan seperti apa ya. Apakah penjualannya itu bagus atau tidak. Ini jumlah berarti angka ya. Angka kan numerik berarti ya. Berarti ada kenaikan kah gitu ya pada bulan tertentu kan? Atau turun gitu ya, Mas Chandra ya? Iya. Ya. Iya. Jadi di bulan 1 bulan ke depan itu angkanya berapa, terus di bulan kedua tuh angkanya berapa, itu nanti bisa di forecast, bisa diramalkan dengan menggunakan smoothing eksponensial. Nah, kenapa menggunakan metode smoothing eksponensial ini dijelaskan juga di pendahuluan. Alasan saya adalah ingin memprediksi ini. Nah, kenapa cocoknya dengan menggunakan metode smoothing? Kenapa nggak menggunakan metode yang lain? Dijelaskan juga di pendahuluan. Pokoknya intinya di pendahuluan itu teman-teman harus meyakinkan si pembaca atau saya gitu, apa yang membuat teman-teman tuh tertarik mengangkat tema ini. Itu di latar belakangnya. Nah, setelah latar belakang, di pendahuluan. Setelah itu nanti setelah pendahuluan tinjauan pustaka ya berarti dijelaskan aja tentang produksi mobil gitu, dijelaskan juga sedikit. Terus dijelaskan juga metode smoothing ini
Kalau ada persamaannya silakan ditulis persamaannya, dijelaskan persamaan dari, model, ini, metode ini, terus pokoknya yang mendukung tentang, metodenya smoothing eksponensial itu dijelaskan di tinjauan pustaka. Nah, setelah itu kan nanti, metodologi yang dimana terdiri dari data dan metode. Nah, tadi kan datanya data sekunder tuh, berupa data bulanan dari tahun berapa sampai tahun berapa tuh dijelaskan di metodologi penelitian, terus dijelaskan juga per poin, step by step, penggunaan atau cara menggunakan, metode ini, gitu. Itu dijelaskan juga di metodologi penelitian ya. Iya, di bagian metodenya itu dijelaskan semua di situ. Terus nanti hasil dan pembahasannya, Mas Chandra menggunakan apa? Software apa? Saya pakai Excel aja, Bu, biasa. Oke, ya. Kalau smoothing eksponensial masih bisa pakai Excel. Iya. Ya, itu nanti dijelaskan juga software yang digunakan itu software apa. Sebenarnya mau pakai aplikasi atau softwarenya apa kita nggak masalah. Excel juga kita nggak masalah, asalkan teman-teman tuh isian dari karelnya itu sudah benar gitu. Nah, jadi kan metode smoothing eksponensialnya itu benar-benar diterapkan di karirnya teman-teman atau di Mas Chandra itu memang penggunaannya itu sudah benar dan tepat. Jadi aplikasi apapun itu kami tidak mempermasalahkan. Terus nanti setelah output yang sudah keluar di Excel-nya itu dilampirkan di hasil dan pembahasan, itu dijelaskan. Jadi kan itu ada kurvanya, berarti kan kalau tren kan kita ingin melihat trennya itu naik atau turun. Itu nanti dilampirkan di hasil pembahasannya. Nah itu, ternyata trennya naik. Nah kenapa naik itu juga dijelaskan. Terus juga pasti kan ada tabelnya kan. Tabelnya juga dijelaskan di hasil dan pembahasan. Gitu. Terus di hasil dan pembahasan atau di metode gitu misalkan dijelaskan tentang apa ya, misalkan tentang di tabel itu misalkan ada suatu kata tertentu gitu ya, yang sering diungkapkan di bagian metode dan hasil pembahasan, itu jangan lupa dijelaskan di tinjauan pustakanya, gitu. Jangan sampai nanti tiba-tiba di hasil pembahasannya ada kata atau kalimat, biasanya kata lah, kata A gitu, tapi di tinjauan pustakanya tidak menjelaskan tentang kata A-nya ini gitu. Nah itu juga perlu tinjau ulang, mana yang di hasil pembahasannya itu yang belum dijelaskan, yang belum ada di tinjauan pustaka dimasukkan di tinjauan pustakanya. Oke, sampai sini Mas Chandra ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Oke, sip. Ini udah ditulis ya kerangkanya. Jadi nanti Mas Chandra nggak usah nulis bab 1 ya. Bab 1-nya nggak usah, bab 2, bab 3-nya nggak usah. Jadi langsung aja di sini pendahuluan. Ini saya hapus nih, saya hapus. Oh iya. Jadi gini aja. Nah, kalau misalkan ada anaknya, seperti ini ditulis angkanya. Ini bisa menggunakan 3.1, bisa. Nggak usah pakai bab 4. Penutup nggak usah.
Jadi ini hasil dan pembahasan. Terus kesimpulan. Kesimpulan itu udah semuanya satu paragraf. Satu paragraf aja yang dimana menjawab tentang apa masalah yang sudah dipecahkan gitu ya, sama sarannya udah cukup dalam satu paragraf. Atau maksimal 2 paragraf juga udah cukup, jadi nggak usah per poin gini. Oke, jadi Mas Chandra tinggal dilanjutkan aja ya. Jadi saya minta nanti selanjutnya adalah sudah dalam bentuk draft seperti ini komponennya. Nah ini juga kalau misalkan hasil dan pembahasan juga kalau misalkan nanti hasilnya per subbab per sub ini ya di ini aja dikasih keterangan misalkan jadi 4.1. Atau sebenarnya ada juga selingkungan dari karya ilmiah atau jurnal yang dia tuh nggak menggunakan angka seperti ini ya. Jadi ini biasanya ditebalkan saja udah cukup. Ini metodologi. Metodologi penelitian. Oke. Ada yang per subbabnya juga seperti ini. Nah. Dari Mas Chandra sudah cukup. Ada lagi? Cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Saya panggil dulu di sini ada Ade Rival. Ade Rival bisa on mic. Bu, maaf kalau izin untuk pengisian ini saya tidak bisa mengisi itu nggak apa-apa Bu, soalnya kolom chatnya bermasalah. Iya, sudah mengisi. Tidak bisa mengisi karena tidak nggak bisa dibuka Bu. Oh nggak bisa dibuka. Oh. Oke. Kemungkinan personal di kolom chat saya. Kalau mungkin di yang lain mungkin bisa, kalau di punya saya tidak bisa. Kalau yang lain bisa nggak? Nggak bisa, Bu. Oh nggak bisa ya. Oke. Jadi saya screenshot aja deh atau print screen. Ya. Ya, oke. Untuk masalah absensi terselesaikan. Jadi saya screenshot aja dari partisipan Teams. Dari people yang hadir hari ini. Tadi siapa ya? Ade Rival. Ade Rival bisa on mic. Baru saya cari dulu deh di sini. Oh, Ade Rival belum ngumpulin ya? Berarti Ade Rival harus buat ya setelah menonton web kedua ini harus segera buat karil. Tadi mungkin sudah nyimak ya dari penjelasan awal. Terus ada lagi nggak? Ini Dewi Adila itu oke, Dewi Adila bisa on mic apa udah ya tadi? Iya Bu, gimana? Oh belum ya tadi ya. Oke, iya, saya lihat dulu karilnya. Saya share screen.
Ya representasi gitu. Kayak apa itu rekanannya gitu. Ya, ya perbesar dulu. Biasanya Ya. Mbak Dewi Adila itu mengangkat panel dengan judul pengaruh inflasi terhadap pengangguran terbuka di 8 kota atau kabupaten provinsi Jawa Timur. Pengaruh inflasi, berarti ini X-nya, Y-nya ini ya, jumlah pengangguran ya. Betul Ibu, yang X-nya itu yang inflasinya, yang Y-nya pengangguran terbukanya. Oke, di sini menggunakan metode regresi data panel dengan pendekatan model fix efek satu arah. Sebentar saya lihat dulu datanya dari BPS ya. Ini bisa nggak? Mungkin saya share screen kali ya Bu untuk datanya. Oke, saya Sebentar ya Bu. Saya stop share. Mohon maaf Bu, ini ternyata belum bisa di-share screen karena saya join-nya via web gitu Bu. Kurang Atau lebih gini, sih nanti. Kalau misalkan memungkinkan bisa kirim ke grup. Oh boleh Bu, sebentar saya coba buka WhatsApp grup ya Bu. Tapi kalau nggak bisa juga mungkin Mbak Dewi jelaskan aja. Kurang lebih sih sebenarnya nantinya itu untuk datanya itu ada untuk di Excel-nya itu ada kotanya itu mencakup 8 kota tadi dan datanya itu saya ambilnya per tahun Bu, ada di tahun 2018 sampai 2022 gitu. Jadi kemungkinan itu ada sebentar. Oh ini udah bisa buka WhatsApp. Sudah saya kirim di WhatsApp, Bu. Oke. Berarti ada 90 kota inflasi itu maksudnya? Itu kemarin saya ambilnya cuman 8 kota yang ada di Jawa Timur aja, Bu. Itu kemarin belum saya edit untuk di menu atasnya itu. Berarti ada 8 kota dari tahun 2018 sampai tahun berapa? 2022, jadi kurang lebih ada 40 data. Oh ini belum diedit ya? Iya betul, belum sempat saya edit. Mungkin baiknya ini kalau bicara tahun kita maju ya, bukan mundur. Nanti gitu. ya nanti diperbaiki aja tabelnya.
Sebenarnya, kalau untuk data ini sih, tidak dimasukkan di draft, tapi saya ingin tahu juga, nanti ditaruh aja di, halaman paling terakhir. Berarti saya tahu, oh maksudnya, dengan menggunakan tadi kan regresi data panel ya. Jadi, tahunnya dari 2020 sampai 2022 dengan menggunakan 8 kota. Ini datanya ada yang belum lengkap berarti ya? Yang ini? Itu sebenarnya saya ambilnya dari tahun 2018, Bu. Jadi, itu kepisah sama tabel yang atasnya. Jadi mungkin nanti, saya akan kirimkannya yang udah lengkap dari urutan dari tahun 2018 sampai 2022 yang sudah rapi gitu, Bu. Iya, oke, sip. Nanti oke, tahunnya sudah ada. Totalnya berapa banyak data? Kurang lebih kalau ini saya ambilnya 5 tahun dan 8 kota, kurang lebih ada 40 data, Bu. 40 data. Iya. Nah, ini nanti, referensi datanya ini, yang dari BPS ini nanti ditaruh di referensi. Bukan, ya. Jadi kan datanya dari BPS, Jawa Timur tentang, apa gitu ya, ini kan tentang tingkat pengangguran ya. Nah, itu Betul. nanti, pelajari lagi, ini kan referensinya misalkan, udah nih di sini kan. Jadi kan BPS titik 2023 kali ya, 2023, terus, datanya tentang tingkat pengangguran, dilihat di websitenya apa, di sini dilampirkan, terus sama tadi tahunnya aja gitu. Nah, jadi nanti yang dikutip BPS-nya, jadi, di sininya BPS gitu. Nanti pelajari lagi soal, menuliskan referensi. Terus, nanti dijelaskan juga datanya kan data sekunder. Dari tahun berapa sampai tahun berapa, tentang apa. Terus dijelaskan juga, step by step menggunakan analisis regresi data panel. Itu dijelaskan di, metode atau di metodologi. Jadi metodologi itu ada 2, ada sumber data, ada metode. Saya naik dulu, di sini, kita mulai dari abstrak dulu, ini kan template ya, kalau template ini nanti dihilangkan aja. Oh ini karena bahasa Inggrisnya belum ya? Iya. Iya, belum, Bu. Iya. Ini, sebenarnya untuk menuliskan karya ilmiah kan, draft-nya itu kan lengkap ya. Nah memang abstrak ini kan sebenarnya ringkasan dari latar belakang, dari pendahuluan. Terus, 1 kalimat pendahuluan, 1 kalimat, tentang, metodenya atau datanya, 1 kalimat tentang hasilnya, 1 kalimat tentang kesimpulannya. Itu ada di abstrak. Nah, abstrak ini ada 250 kata. Nah, abstrak itu tidak perlu lagi menjelaskan tentang pengertian. Jadi langsung aja, tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan seterusnya. Dan jadi di sini dihilangkan aja, nggak usah pakai ada kata pengertian. Gitu, karena abstrak kan singkat ya, hanya 250 kata, jadi intinya aja. Nah, jadi dari tujuannya dijelaskan, data berasal dari data sekunder. Oke, terus, ini, dengan menggunakan analisis regresi, data panel dengan pendekatan ini menghasilkan apa gitu. Nah, dari situ nanti kesimpulannya bagaimana itu dijelaskan di abstrak. Jadi abstraknya ini harus lengkap nantinya. Ini kan berarti kan baru sampai, analisis, metode, baru sampai metode. Jadi hasil pembahasannya belum, sama kesimpulannya belum, nanti ditambahkan di sini. Nah, terus nanti, kata kuncinya ini diambil, 3 sampai 5 kata. Misalkan ini kan adalah metode,
regresi data panel. Jadi misalkan di sini regresi, koma, enggak gini aja regresi panel berarti kan, koma terus apalagi ini fix effect. Jadi satu kata ya atau satu parafrase gitu. Maksimal 5 kata, jadi diambil kata kunci di sini, setelah itu nanti di bahasa Inggriskan. Terus ini pendahuluannya mohon nanti konsisten. Di sini kan di paragraf pertama ini kan buka kurung, terus namanya Philips, terus tahun. Sedangkan di sini di paragraf kedua itu ada KIN buka kurung 2020. Nah ini juga harus konsisten maunya penulisan referensinya bagaimana, mau mengikuti yang seperti ini atau yang seperti ini gitu. Jadi harus sama gitu. Nah ini berarti udah cukup bagus ya, cukup baik lah bisa dikatakan. Jadi per paragraf itu dia ada referensi pendukungnya. Berarti kan satu ini diambil dari artikelnya Philips ya. Dan ini juga perlu diperhatikan yang diminta adalah referensi 10 tahun terakhir gitu. Ini kan 1958 ini sebenarnya sudah cukup lama gitu ya. Jadi baiknya diambil referensi yang sekiranya masih 10 tahun dari 2023 gitu ya. Nah, ini di paragraf kedua. Saya baca dulu. Nah ini di paragraf ketiga sebaiknya tidak dituliskan katanya gitu ya. Jadi langsung aja nama nama penulis artikel tersebut. Nah ini juga baik juga saya katakan karena menuliskan persentase. Jadi kan ini kan hasil dari penelitian atau artikelnya Suharti dan kawan-kawannya. Jadi sebenarnya permasalahan yang mau diangkat itu apa ya? Ini, Mbak. Untuk mengetahui tingkat inflasi terhadap pengangguran sih, Bu. Untuk berarti di sini belum ditulis tujuannya ya? Belum masuk di pendahuluannya, Bu, baru saya masukin di abstrak aja. Iya, ini kan jadi kan baru latar belakang sebenarnya Mbak siapa tadi ya? Mbak siapa? Saya Dewi Adila, Bu. Iya, oh ya Mbak Dewi ini baru menuliskan latar belakang yang ingin diangkat nih, baru mau berarti kan lagi ngebahas tentang inflasi ya. Ya ada inflasi tinggi, terus ada penganggurannya tinggi, pengangguran rendah, terus
cenderung disertai dengan inflasi tinggi, terus ada juga yang pengangguran tinggi, cenderung disertai dengan inflasi rendah. Oke, ini yang menunjang tentang inflasi sama inflasi mempengaruhi pengangguran. Nah, dari situ nanti berarti kan ada permasalahannya tuh ya. Permasalahannya adalah inflasi mempengaruhi pengangguran, berarti kan permasalahan yang dihadapinya itu. Nah, jadi kan tujuannya adalah untuk mengetahui adanya pengaruh. Iya, betul, kayak inflasi itu mempengaruhi pengangguran nggak, atau pengangguran tuh mempengaruhi inflasi atau enggak, seperti itu, Bu. Berarti untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap pengangguran gitu kan. Nah, terus mengapa menggunakan metode regresi data panel? Jadi kan belum dijelaskan di pendahuluannya ya. Nah, nanti dijelaskan juga di sini kenapa menggunakan metode ini, sedangkan metode yang lain bisa digunakan gitu, nggak hanya regresi data panel, nanti diperkuat juga di pendahuluannya. Misalkan diambil kelebihannya, kelebihan data panel ini pada data saya karena ini gitu. Jadi yang membaca atau yang saya sebagai pembimbing jadi yakin, ternyata ada alasan yang cukup signifikan gitu, sehingga Mbak Dewi ini mengangkat metode regresi data panel untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap pengangguran seterusnya gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, Mbak Dewi? Sejauh ini masih belum, Bu. Mungkin nanti di tugas yang 2 saya perbaiki lebih baik gitu, Bu. Terima kasih ya, Bu, ya, untuk sarannya. Iya, terus saya lanjutkan lagi dulu, berarti kan setelah pendahuluan nanti ada tinjauan pustaka. Nah, nanti tinjauan pustakanya itu menjelaskan tentang inflasi, terus sedikit menjelaskan juga tentang pengangguran berarti di kota atau kabupaten Jawa Timur ya. Terus baru nanti masuk ke regresi data panel, itu dijelaskan di tinjauan pustaka, terus ada modelnya juga dijelaskan, diberi keterangan modelnya ini model apa gitu, dijelaskan di tinjauan pustakanya. Nah, setelah itu nanti masuk ke metodologi yang dimana terdiri dari data dan metode. Nah, datanya itu dari tahun berapa sampai tahun berapa, berasal dari mana, dijelaskan, terus juga nanti metodenya berarti kan step by step tentang regresi data panel. Nah, dari situ nanti rencananya menggunakan software apa, Mbak? Untuk software-nya kemungkinan kalau nggak SPSS, ya Excel, Bu. Oke. Nanti ditulis misalkan menggunakan software SPSS, maka menghasilkan output di hasil pembahasannya biasanya dijelaskan. Kalau berupa gambar, jelaskan gambarnya mengenai apa. Kalau misalkan berupa tabel, dijelaskan. Nah, outputnya yang keluar di SPSS diharapkan jangan ditulis semua, jangan dilampirkan semua kalau sekiranya itu menurut teman-teman tuh kurang mendukung gitu. Jadi yang penting-penting aja yang ditampilkan di hasil dan pembahasannya. Nah, terus pokoknya setiap gambar tabel dilampirkan atau dijelaskan. Tabel ini tentang apa, gambar ini tentang apa. Terus apalagi ya, hasil dan pembahasan, terus kesimpulan. Kesimpulan berarti kan menjawab tentang permasalahan yang sudah dibuat di pendahuluan. Oke, simpulan terus referensi. Berarti tinggal dilanjutkan aja nih Mbak Dewi, pendahuluannya ya dilanjutkan, terus nanti tinjauan pustaka. Ini masih cukup banyak nih PR-nya. Ini semoga semangat sampai selesai dalam waktu 2 bulan ya.
Iya Bu, baik. Terima kasih banyak Bu Siti. Iya, sama-sama. Terus kita lanjut lagi, ini ada siapa yang belum? Siapa ya ini Fik siapa ya, Mas atau Mbak? Atau saya lanjut yang belum, siapa ya? Mbak Agista udah tadi ya? Mbak Deborah udah. Oke, Mbak Ita Widianti. Tadi belum ya, Mbak Ita. Mbak Ita bisa on mic. Mbak Ita belum bisa on mic ya. Coba saya share dulu hasil dari. Oke. Mbak Ita ini menuliskan karyanya itu tentang penggunaan model ARIMA untuk meramalkan permintaan layanan sewa sepeda di Seoul. Berarti metode ARIMA, forecast-nya tentang permintaan layanan sewa sepeda. Berarti satu variabelnya tentang jumlah, ini sepertinya jumlah permintaan layanan sewa sepeda di Seoul. Ini ada permasalahannya, berarti ada 4 tujuan nanti dari sini. Tapi ini kayaknya bukan permasalahan ya, nomor 1 ini lebih ke pengertian. Oke, bagaimana tren permintaan layanan sewa, terus apakah ada pola musim. Terus seberapa kuat model ARIMA dalam meramalkan permintaan layanan sewa sepeda. Intinya adalah dia tujuan akhirnya adalah untuk meramalkan ya. Oke, kita anggap poin 2, 3, 4 ini adalah permasalahannya. Dari permasalahan ini berarti nanti akan ada 3 tujuan. Jadi 3 tujuan ini harus terpecahkan di kesimpulan nantinya. Nah, ini ada rangkuman yang berhasil dikumpulkan oleh Mbak Ita, ada berapa ya? Ada 5 artikel dan 5 buku. Oke, berarti ada 5 artikel dan 5 buku, dan semoga ini semuanya 10 tahun terakhir. Ya. Nah, ini kan sebenarnya udah dirangkum ya, tapi masih terlalu banyak. Dari rangkuman yang berhasil didapatkan atau referensi yang didapatkan, nanti tinggal aplikasikan di bagian pendahuluan aja Mbak Ita.
Tapi semuanya harus berkaitan tentang metode ARIMA. Coba saya lihat dulu. Di sini yang pertama tentang ARIMA GARCH. Terus ini ada ini ini Mbak Arima ini baru merangkum ya, jadi diharap bukan Mbak Arima tapi Mbak Ita baru merangkum dari referensi. Jadi diharapkan nanti dari hasil rangkuman ini bisa membuat latar belakang dari pendahuluan karya ilmiahnya Mbak Ita, yaitu tentang Arima. Nah, nanti kan dalam satu draft itu ada pendahuluan, jadi ini referensi yang digunakan nanti dijelaskan per ini ya, per artikel. Latar belakangnya apa, terus mengapa mengangkat tentang layanan sewa sepeda, terus mengapa menggunakan metode ARIMA, kenapa nggak menggunakan metode yang lain, gitu. Terus apa kelebihan dari metode ARIMA ini sehingga dapat diaplikasikan ke dapat diaplikasikan untuk memforecast permintaan layanan sepeda ini, gitu. Itu dimasukkan di pendahuluan. Jadi pendahuluan itu yang yang membuat si pembaca atau orang lain itu yakin, oh ternyata memang metode ini adalah salah satu metode yang bisa dikatakan cukup baik dalam penerapan permasalahan, yaitu peramalan dari sewa sepeda ini, gitu ya. Oke, nanti dari pendahuluan itu diturunkan lagi ke tinjauan pustakanya, jadi kan dijelaskan tentang metode ARIMA-nya, terus ada modelnya, terus dijelaskan modelnya itu bagaimana. Terus nanti masuk ke metodologi, step by step tentang penggunaan ARIMA-nya, terus juga datanya berasal dari, ini kan datanya dari negara Seoul ya. Nah ini dijelaskan datanya itu dari datanya itu berupa data harian kah, bulanan kah, atau tahunan, itu dijelaskan dari tanggal bulan tahun berapa sampai tanggal bulan tahun berapanya. Jadi nanti dimohon datanya itu bisa dilampirkan di bawah sini, biar saya tahu datanya seperti apa gitu ya. Nah setelah itu dari data, terus metode, penjelasan metode langkah penggunaan ARIMA, setelah itu hasil dan pembahasan, output yang dihasilkan dari software, misalkan menggunakan Minitab, itu dilampirkan, bukan dilampirkan benar-benar dilampirkan outputnya dengan di print screen terus paste di Word, enggak, tapi dibuat tabel bar. Kecuali kalau itu berbentuk gambar. Kalau gambar masih bisa, tapi kalau misalkan berupa output selain gambar itu baiknya dibuat tabel. Setelah itu nanti kesimpulan menjawab dari permasalahan yang sudah dibuat di latar belakang. Maksudnya solusinya dengan menggunakan metode ARIMA bagaimana gitu ya. Ini berarti kan hasil forecast berapa bulan kemudian kali ya, kalau datanya bulanan tuh seperti apa, hasilnya bagus kah, sesuai dengan data asli kah gitu ya. Jadi gini, kalau misalkan mau peramalan tuh data peramalan teman-teman, misalkan tadi kan menggunakan metode ada yang smoothing tadi kan, bulanan. Misalkan dari 3 tahun terakhir. Nah, 3 tahun terakhir ini kan
berarti kan 12 kali 3, 36 data ya. 36 data ini jangan dipakai semua untuk meramalkan jangan dipakai semua sebagai data trainingnya, tapi disisakan sedikit untuk uji coba simulasi forecast-nya gitu. Jadi kan ada 36 data, jadi kita ambil aja 30 data itu untuk simulasi dengan menggunakan metode tadi smoothing dan ini pakai ARIMA kita gunakan. Nah, 6 bulan kemudian itu sebagai hasil forecast-nya kita mau lihat, oh hasilnya cukup naikkah atau enggak kan dilihat dari error-nya ya, dari mapenya. Nah, itu yang di akhirnya itu yang 6 bulan kemudian itu sebagai data testing-nya. Nah, nanti dipelajari lagi cara membuat referensi ya, karena tidak seperti ini. Jadi ada nama, ada tahun, ada judul. Nah, ini sebenarnya ini ngambilnya semuanya dari Google ya. Nah, apakah dari Google ini Google-nya ini sebenarnya dari buku? Tapi penulisannya sebenarnya tidak seperti ini gitu ya. Jadi ini sebenarnya dihilangkan langsung ke nama jurnalnya gitu. Kecuali datanya ya. Kalau bicara tentang data sekunder, misalkan dari BPS, nah berarti dilampirkan alamat websitenya. Tapi kalau tentang artikel jurnal atau buku, tidak perlu dilampirkan HTTP seterusnya. Jadi nama, tahun, judul, terus nama jurnalnya atau publishernya apa gitu. Nah itu udah cukup. Kalau buku nama, tahun, judul buku, lokasinya sama nama penerbitnya gitu. Oke. Untuk Mbak Ita selesai sepertinya. Ada lagi nggak sebelum saya tutup jam 11? Kalau misalkan tidak ada, kemungkinan kita bisa selesai lebih cepat 10 menit. Sembari menunggu pertanyaan dan saya tutup, mungkin teman-teman yang bimbingan hari ini saya ingin dokumentasikan agar bisa on kamera. Sembari saya tunggu pertanyaan. Kalau misalkan tidak ada, berarti saya tutup. Ya, silakan teman-teman. Kalau tidak ada, saya ingin dokumentasikan mungkin dari semua yang bisa on kamera, silakan untuk on kamera. Oh, ini saya stop share dulu. Sorry.
Oke, udah selesai? Tidak ada lagi pertanyaan? Ini sepertinya sembari kerja kali ya. Jadi web yang ketiga, teman-teman diharapkan sudah dalam bentuk draft. Draftnya bagaimana sudah saya jelaskan tadi. Jadi tidak ada lagi rangkuman ya. Jadi sudah langsung draft aja. Terus diharapkan nanti kalau web ketiga, kalau misalkan teman-teman bisa share screen secara langsung, silakan share screen. Baik, terima kasih banyak Bu Khadijah, Bu Siti. Oke. Ya. Bila tidak ada, maka saya tutup web. Ini nggak ada yang on kamera nih? Mohon maaf Bu, lagi nggak bisa on kamera. Nggak bisa. Oke, berarti web ketiga harus on kamera. Oke, berarti web ketiga diharapkan sudah siap draftnya. Saya ingin draftnya sudah siap. Terus teman-teman siap untuk bimbingan. Terus apalagi ya, pokoknya sudah ada progres dari web kedua ini. Gitu. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup web kedua karir ini. Semoga bermanfaat dan misalkan di sini ada yang tidak hadir, ini rekamannya akan saya kirimkan ke grup karil, ya di grup karil. Oke, saya tutup dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin lift.